Seruput kopi di pagi hari bersama teman-teman sebaya. Salam satu hati bangun negeri untuk para penonton semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Helena Nurdiatul Hafifah, perwakilan dari SMA Negeri 1 Manggar. Jadi pada video vlog kali ini saya ingin ajak teman-teman semua untuk menelusuri jalur rempah yang ada di Belitung Timur. Teman-teman pasti penasaran kan? Atau mungkin masih banyak generasi muda yang belum tahu tentang rempah-rempah? Tenang, karena sekarang saya akan ajak teman-teman semua untuk menelusuri jalur rempah yang ada di Belitung Timur. Khususnya lada, kisah si hangat yang memikat dunia. Walaupun hanya lewat video ini, setidaknya kita sebagai generasi penerus bangsa berperan penting dalam membangkitkan sejarah. Maka dari itu, terus ikuti ya. Nah teman-teman, ini adalah pohon lada, di mana lada ini memiliki nama latin Piper nigrum. Tanaman ini sangat kaya akan kandungan kimia yang bermanfaat bagi kesehatan. Tanaman lada ini memiliki julukan The King of Spicy, yaitu Raja Rempah-Rempah, karena pada saat itu rempah-rempah dianggap sangat berharga, bahkan melebihi emas. Nah, pohon lada sendiri berkembang dengan perkembangbiakan biji, tetapi masyarakat setempat lebih memilih untuk melakukan penyetekan untuk perkembangannya. Tanaman lada dapat tumbuh di segala jenis tanah, di mana pada umur 3 tahun lada sudah boleh dipanen. Nah, di Indonesia sendiri terkenal 2 jenis lada, yakni lada hitam dan lada putih. Yang membedakannya hanyalah di proses pengolahannya. Untuk lada hitam dilakukan proses pengeringan tanpa pengupasan, sedangkan untuk lada putih dilakukan proses pengeringan setelah melalui proses perendaman serta pengupasan. Sejarah Indonesia tidak dapat lepas dari sejarah perdagangan rempah-rempah. Namun, hanya sedikit di antara kita yang bisa menyebutkan nama rempah-rempah, dan lebih sedikit pula yang mengetahui seluk-beluk sejarahnya. Sesuai yang diutarakan Gubernur Jenderal Thomas Raffles yang menyatakan bahwa Pulau Belitung memiliki peranan penting antara Cina dan Laut Jawa. Hal ini dikarenakan Pulau Belitung terlibat langsung dalam jalur perdagangan antara Eropa dan Cina. Oke teman-teman, pada tahun 1874, perkebunan lada banyak berada di distrik Manggar. Namun perkebunan kecil lainnya juga berada di distrik Gantung, Buding, juga Dendang. Nah, di distrik Manggar sendiri, perkebunan lada sering dikelola oleh orang-orang Tionghoa yang sering melakukan aktivitas pertambangan. Pada umumnya, lada mereka sering berada di dekat kawasan mereka bekerja. Sehingga pada saat mereka mendapatkan waktu senggang, mereka sering mengelola tanaman lada mereka. Nah, baru pada abad ke-20, petani pribumi Melayu mulai tertarik untuk menanam lada. Sehingga tak heran, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 1920-an mencapai masa keemasannya. Namun, masa keemasan tersebut hanya sampai pada saat Perang Dunia Kedua. Tapi, setelah kemerdekaan Indonesia, perkebunan lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai berangsur membaik. Nah teman-teman, lada selain sebagai penghangat tubuh juga digunakan sebagai penambah cita rasa pada makanan. Daerah Belitung Timur selain memiliki kekayaan akan rempah-rempahnya, juga memiliki kekayaan akan kuliner yang memiliki cita rasa rempah. Salah satunya adalah gangan. Nah, ada 2 jenis gangan yang populer di kalangan masyarakat. Yang pertama ada gangan laut, yakni identik dengan ikan laut
segar, dan gangan darat yang identik dengan ikan air tawar dan juga daging-dagingan. Pada zaman dahulu, masyarakat setempat sering menggunakan daging pelandok atau kancil. Namun karena masa sekarang sulit mencari daging tersebut, masyarakat setempat sering menggantinya dengan daging sapi juga daging ayam. Berbicara mengenai lada atau sahang tadi, maka pada kesempatan kali ini saya akan memasak gangan darat yang berbahan dasarkan daging ayam. Adapun bahan-bahannya adalah ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas, kencur, serai, cabai merah, cabai kecil, terasi, asam, dan tidak lupa penambahan singkong agar kuahnya menjadi lebih liut atau lebih kental. Dan untuk menambah harum masakan tadi, masyarakat setempat juga menambahkan daun salam dan daun nangka. Pada masa lalu, gangan darat identik dengan gangan pelandok atau kancil. Kapan pertama kali gangan darat ini dibuat, sayangnya tidak ada bukti tertulis, hanya berdasarkan cerita edaran di masyarakat. Konon, pada masa pemerintahan kerajaan Senayang Nancang atau Ngabehi Istana Yuda, ada sebuah kunderi besar dan gangan darat menjadi salah satu makanan di sana, akan tetapi masih menggunakan daging babi. Saat itu hadir seorang ulama terkenal yang berasal dari Palembang. Masyarakat sekitar memanggil beliau dengan sebutan Datu atau Tuk Menek. Karena melihat hal tersebut, berbicaralah Tuk Menek kepada juru masak untuk mengganti dagingnya menjadi daging yang boleh dimakan untuk orang Islam. Sejak saat itulah, Tuk Menek mendapat gelar baru, yaitu Tuk Menek Ngelanggar Budi. Secara kesehatan, kandungan gizi di gangan sangat banyak. Bumbu-bumbu rempah seperti lada sangat baik bagi penderita flu. Kandungan kunyit di gangan pun mengandung antibakteri yang menghambat tumor dan kanker. Menikmati seporsi gangan dengan menggunakan tangan lebih baik daripada menggunakan sendok atau garpu. Hal ini sesuai dengan etika masyarakat Melayu Belitung Timur. Tahukah teman-teman, lada ini memiliki sebuah legenda yang sangat terkenal, yaitu cerita Datu Letang. Alkisah, di daerah Belitung Timur, hiduplah seorang yang sakti mandaguna bernama Tuk Letang. Pada saat itu, beliau belum memeluk agama Islam, hingga banyak pihak yang mengajak beliau untuk masuk Islam. Namun, beliau selalu menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Bahkan, utusan kerajaan Balok pun selalu berakhir tragis. Sampai suatu hari ketika beliau berada di Ume atau kebun, pada jam 12 siang tengah hari terdengarlah letusan seperti ada benda yang meledak. Setelah diselidiki, ternyata ada sebuah bulo atau bambu yang pecah dan anehnya mengeluarkan seorang anak laki-laki berumur 2 tahun. Dalam perjalanan kehidupannya, anak tersebut mengajari beliau sholat dan mengaji, sehingga lama-kelamaan Tuk Letang pun masuk Islam. Namun, beliau pernah berjanji apabila beliau berhasil masuk Islam, maka beliau akan meninggalkan bumi Belitung. Benar saja, secara diam-diam beliau sudah membuat rakit dan pada saat sesudah menunaikan sholat subuh, beliau ini meninggalkan Pulau Belitung dan meninggalkan anaknya tersebut tanpa berpamitan. Pelayaran beliau sampai ke daerah Siak, yaitu daerah Riau. Ternyata di kerajaan Siak tersebut sedang menghadapi masalah besar, yaitu adanya Daek yang tidak mau tunduk pada kerajaan Siak. Sehingga Tuk Letang ini memberanikan diri untuk menghadap sang raja. Namun dengan mengajukan syarat, apabila berhasil menaklukkan Daek, maka putri raja tersebut harus dinikahkan dengan beliau dan menjadi penguasa Daek. Raja pun setuju atas kesepakatan tersebut. Dengan keberanian yang kuat, maka berangkatlah seorang Tuk Letang ini menghadapi Daek tersebut dan berhasil mengalahkannya dengan menggunakan 2 senjata, yakni turak dan pisau kantip. Sesuai dengan perjanjian, beliau menjadi penguasa di daerah tersebut. Beliau pun mengajarkan cara menanam sahang, sehingga sampai saat ini apabila berkunjung ke daerah tersebut, maka mereka akan menyebut orang Belitunglah yang mengajari mereka berkebun lada. Sebaliknya, orang Belitung yang dari Daek biasanya akan membawa gamber, yakni merupakan bahan utama yang diperlukan dalam ngire. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja vlog saya mengenai lada. Ternyata rempah-rempah selain memiliki banyak manfaat, juga memiliki nilai-nilai sejarah yang begitu berharga.
Sejarah bukan merupakan salah satu cara untuk bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah, pelajaran yang ditarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Maka dari itu, mari bangun bangsa dan menghindari segala pertikaian mengenai sejarah. Jika Indonesia menuju sejarah yang sempurna, maka Indonesia yang jaya sudah berada di depan mata. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton vlog ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa, dadah!